Berarti dengan contoh sholat id yang kemarin itu berarti Yang dasar kemarin itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Melalui akal sehat. Ente saja, ya ini kan sudah dekat sebagai ente ya. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik. Kan nggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan, mau deh, mau nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Sangat aneh dan bikin gak habis pikir. Ponpes Al Zaitun pimpinannya buka suara terkait sholat direnggangkan, sholat berjarak, katanya supaya tidak bau pete dan tidak bau jengkol. Lah, kenapa kemudian sholatnya direnggangkan? Justru kalau misalkan mau sholat, itu peteknya, jengkolnya jangan dimakan, harus ditinggalkan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan hal yang demikian? Sholat sebelumnya makan hal yang berbau seperti pete, jengkol dan sebagainya. Ini malah bela-belain makan pete dan jengkol, lalu kemudian sholatnya direnggangkan. Kebalik. Demi sholat dirapatkan, demi sholat sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ajarkan, maka pete dan jengkol harus ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali terkait Ponpes Al Zaitun yang buka suara terkait kenapa sholat direnggangkan dan sholat berjarak. Ternyata salah satu penyebabnya supaya tidak bau pete dan bau jengkol. Ini aneh-aneh saja ya ikhwafillah. Baik, kita akan langsung saja simak bagaimana pernyataan dari Pak Panji Gumilang ini yang kemudian ini sangat kontroversi sekali. Alhamdulillah. Silakan kita akan simak bersama videonya. Masjid, kok nggak cari akal? Gimana akalnya? Nah, kan begitu kata Tuhan. Manusia dikasih akal supaya cari jalan keluar. Kok ikut instruksi? Berarti dengan contoh sholat id yang kemarin itu berarti Yang dasar kemarin itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Melalui akal sehat. Ente saja, ya ini kan sudah dekat sebagai ente ya. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik. Kan nggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan, mau deh, mau nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Salah satu dari ini ya manfaat menjaga jarak itu ya, contoh kecilnya. Itu perintah ilahi. Menjaga jarak itu perintah ilahi. Gimana saya? Baik, Alhamdulillah, kita akan jawab semuanya pernyataan dari Pak Panji Gumilang ini yang kemudian dia katakan sholat berjarak dan sholat renggang itu supaya tidak bau jengkol, supaya tidak bau pete atau bau-bau yang lain ketika sholat dilaksanakan. Alhamdulillah. Nah, ini sangat lucu Alhamdulillah. Jadi bela-belain makan jengkol, bela-belain makan pete, lalu kemudian sholatnya direnggangkan. Kan itu kebalik Alhamdulillah. Harusnya sholat seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, yaitu dengan sapnya dirapatkan dan sebelum kita sholat jangan makan pete, jangan makan jengkol. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakruhkan makan yang bau itu, seperti bawang putih, bawang merah dan sebagainya, agar tidak mengganggu orang yang kemudian melaksanakan sholat. Jadi kebalik gitu. Padahal hukumnya sudah jelas, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan mendekati masjid tatkala kita sudah memakan hal yang membaukan, ya seperti misalkan dikiaskan kepada jengkol dan pete tersebut ya Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi, agama itu mudah
Kenapa harus mencari dalil? Nah, ini keliru juga. Jadi kita beragama harusnya dengan dalil. Memang agama itu mudah. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki agama itu supaya mempermudah kalian, bukan untuk mempersulit. Betul, seperti itu adanya. Tetapi kalau misalkan beragama tanpa dibarengi dengan dalil, inilah yang keliru. Apalagi kalau misalkan dalil lalu kemudian ditafsirkan dengan sepemahaman dirinya tanpa didukung dengan ilmu-ilmu yang lain, tanpa didukung dengan ilmu tafsir yang lainnya, lalu kemudian ditafsirkan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan nafsunya. Ini yang kemudian akan melahirkan bahaya yang sangat besar, luar biasa. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi betul agama itu mudah, tetapi kalau misalkan beragama tanpa dibarengi dengan dalil, itu keliru luar biasa. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Ini semakin menarik dan seru. Dan beliau menganalogikan sebagai pemain bola profesional. Silakan kita simak berikut videonya. Saya tidak akan memberikan pesan apa-apa. Kami di sini pendidik, tentram, sejahtera, makan cukup, bisa sekolah dengan baik, bisa tidur di tempat yang baik, bisa duduk di kelas dengan tidak bocor, dengan guru yang rajin dan disiplin, tentram. Adapun yang melihat kami, ya silakan saja, namanya melihat, belum pernah ketemu. Kami ini profesional, laksana pemain bola. Pemain bola yang profesional, bertanding di lapangan, dihantam kaki, dia nggak gelut, nggak berantem. Ya sudah, namanya main bola ya begitu. Baik, Pak Panji Gumilang ini menganalogikan dirinya sebagai pemain bola yang profesional. Wah, ini sangat luar biasa, ikhwafillah. Mohon maaf, saya katakan mohon maaf, ini tidak sesuai. Karena apa? Dia katakan, saya ini sebagai pemain bola profesional, jadi kalau misalkan ada orang lain yang menendang kakinya, maka dirinya tidak akan gelut dan tidak akan berantem. Mohon maaf, yang namanya orang yang kemudian bermain bola dan menendang kaki, itu namanya pelanggaran. Bahkan dia akan mendapatkan kartu kuning, paling parahnya dia akan mendapatkan kartu merah. Jadi orang yang menendang itu akan mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran, yaitu mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan dalam realitanya yang bikin pelanggaran itu bukan kami, tetapi yang memiliki statement bahwa khotib Jumat itu perempuan, yang kemudian sholatnya itu di belakangnya ada non-muslim, kemudian sholatnya di makhlud, lalu kemudian tidak harus mencari dalil dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu yang keliru. Jadi yang pelanggaran di sini bukan kami yang justru memberikan counter, yang memberikan penjelasan, tetapi dari Pak Panji Gumilang sendiri yang kemudian mempunyai pelanggaran itu sendiri. Makanya kalau misalkan Bapak Panji Gumilang adalah sebagai pemain bola profesional, itu tidak tepat. Karena yang membuat pelanggaran itu sendiri adalah Bapak sendiri, yang kemudian statementnya itu menyimpang. Mohon maaf saya katakan demikian. Sudah jelas kok dalam video-videonya itu bahwa khotib adalah perempuan dan lain sebagainya. Kan itu pelanggaran, tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Jadi tidak tepat kalau misalkan dianalogikan ke pemain bola profesional, begitu ya. Dan sekarang alhamdulillah ikhwabillah, Pak Wakil Presiden sudah angkat bicara agar cepat-cepat dan tangani hal ini dengan serius. Nah ikhwabillah, kita akan saksikan terlebih dahulu pernyataan atau statement dari Pak Ma'ruf Amin terkait Ponpes Al Zaitun ini yang kemudian harus ditangani dengan secepatnya dan serius. Ikhwabillah, silakan. Saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini, supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat. Baik, kita berdoa semoga hal ini cepat diproses dan ditangani dan Menag supaya memberikan pernyataannya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qauli hadza, ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.